kaitkan dengan kehidupan nyata. Jadi jangan abstrak. Kemudian alat bantu dan media pembelajarannya serta strategi dan metode yang digunakan itu logis atau sesuai dengan materi yang akan diajarkan. Kemudian ini bagian penilaiannya. Keberadaan penilaiannya jelas, termasuk ketiga-tiga aspek pada tujuan pembelajarannya. Aspek sikap, aspek pengetahuan, dan aspek psikomotoriknya. Jadi penilaiannya harus matching. Kalau misalnya tujuan pembelajarannya untuk mencapai perubahan sikap jujur, misalnya, maka berarti penilaiannya terkait dengan sikap jujur. Begitu. Jadi sama dengan kalau kita nulis skripsi itu, kesimpulan itu harus sesuai dengan rumusan masalah. Nah, di sini juga penilaian harus sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah Bapak Ibu buat sebelumnya. Instrumennya boleh dipilih banyak hal, misalnya kan bisa rubrik, observasi, dan seterusnya. Asal memang instrumen yang digunakan itu dianggap logis dengan pencapaian tujuan yang diharapkan. Nah, ini model seperti ini bentuk penilaian yang akan mengklik angka-angka ini. 1 sampai 10. Begitu seterusnya. Jadi setiap poin itu ada nilainya. Maka kalau ada satu poin ditaruh di angka 6, kemudian ternyata yang lainnya angka 7 semua, berarti itu tidak lulus. Karena angka 6-nya tidak tertutupi. Begitu. Jadi dia minimal harus 7. Kalaupun ada sebagian yang di bawah 7, ada yang menutupinya. Misalnya satu ada 7, tapi satunya ada 8. Berarti kan tertutupi itu. Oke, ini sama. Kemudian ini terkait dengan ini video nih. Ini kriteria video yang mesti Bapak Ibu catat. Pertama, harus menunjukkan pribadi yang mempesona atau memesona. Itu wajahnya harus ceria, jangan merengut. Rajin-rajin tersenyum. Gitu. Memberikan perhatian pada siswanya. Dan akan sangat baik misalnya ada sub videonya itu yang menunjukkan Bapak Ibu memberikan perhatian. Dan akan lebih baik kalau ada deskripsi pada videonya. Misalnya sedang memperhatikan siswa misalnya. Jadi setiap apa bahasanya itu ya? Fase-fase pada proses pelaksanaan pembelajaran itu yang di-cut-cut, dipotong-potong videonya, itu diberikan deskripsi pada bagian bawahnya supaya memudahkan penguji untuk melihat bahwa video pelaksanaan pembelajaran yang Bapak Ibu buat itu memenuhi kriteria yang diharapkan. Begitu. Dan akan lebih baik kalau videonya 2. Ya, nanti tolong diperhatikan. Siapkan 2 videonya. 1 video editing yang sudah edit, 1 video lengkapnya. Kalau misalnya penguji tidak maksud kami tidak puas dengan kelayakan atau tidak terpenuhinya pada video yang sudah diedit, bisa ditunjukkan video yang lengkap. Kemudian berwibawa. Ini terkait dengan tutur kata yang artikulatif serta santun. Artikulatif itu artinya antara R dengan L-nya jelas beda, begitu. Maksud kami mudah dipahami atau dimengerti oleh peserta didik. Kemudian berperilaku disegani, berpenampilan diri yang tenang, adil dan objektif. Maka Bapak Ibu, nanti jangan sampai Bapak Ibu men-shoot sendiri.
Mohon diminta bantu orang lain bila perlu 2 atau 3 orang yang shoot. Sehingga aspek yang di-shootnya itu berbeda-beda. Ada yang dilihat ke siswa pesertanya, kemudian ke gurunya, dan terus bergerak tidak monoton atau hanya ditaruh di satu tempat begitu saja. Kemudian terkait dengan rasa percaya dirinya perlu terlihat. Kemudian ini panggilan jiwa. Ini menunjukkan bahwa Bapak Ibu memiliki passion menjadi guru. Bagaimana menunjukinya? Itu terkait dengan antusiasme. Jadi ketika Bapak Ibu mengajar itu penuh dengan keceriaan, sigap, penuh semangat, terlihat semangatnya, maka itu menunjukkan bahwa Bapak Ibu memiliki passion di situ. Itu terkait dengan panggilan jiwa tadi. Berpenampilan sigap, ekspresi antusias, kemudian tulus ikhlas. Karena ini sebenarnya tulus ikhlas tidak bisa dinilai dong. Tapi dengan sikap atau tindakan yang Bapak Ibu lakukan, itulah penilaian subjektif dari tim penguji. Kemudian kesemaptaan ini nanti terkait dengan pakaian juga, berpenampilan bugar, keserasian warna pakaian misalnya yang layak, dan seterusnya. Nah, ini juga bagian-bagian pada video yang harus ada. Ada 3 poin. 1 pendahuluan, 2 kegiatan inti, dan 3 penutup. Apa isinya? Kegiatan pendahuluan harus ada. 1, mengkondisikan kelas. Baik tempat duduk, mengabsen, mengecek kondisi siswa, dan seterusnya. Yang kedua, memberi motivasi. Yang ketiga, melakukan apersepsi. Ini sering ketinggalan nih. Memberikan apersepsi. Apersepsi ini kan mereview pembelajaran sebelumnya, kemudian dikaitkan dengan pembelajaran yang akan dilakukan. Kemudian menyampaikan tujuan pembelajaran. Jadi ini harus disampaikan. Tujuan belajar kita hari ini anak-anak adalah A, B, C, D gitu. Kemudian dijelaskan kenapa mempelajari ini, apa pentingnya. Kemudian apa saja yang akan dijalani oleh siswa pada proses pembelajaran tersebut. Begitu. Kalau mengecek pemeriksa kemampuan awal ini terkait dengan persepsi bisa juga. Jadi semestinya ada tes awal misalnya. Baik dengan pertanyaan misalnya atau dengan kuesioner yang perlu Bapak Ibu lakukan. Itu di kegiatan pendahuluan. Yang berikutnya itu kegiatan inti. Bapak Ibu perlu ini menunjukkan pemahaman materinya secara benar. Bapak Ibu menjelaskan mungkin kan perlu benar apa yang Bapak Ibu jelaskan. Kemudian tindakannya, bagaimana cara teknik menyampaikan, teknik menyajikan materi. Kemudian ada TFEC. TFEC ini tidak mesti pakai infokus. Ya, TFEC tidak mesti menggunakan infokus. Bisa banyak hal yang lain. Bisa misalnya Android atau yang lain terkait dengan teknologi. Kemudian melakukan assessment for learning dan atau assessment as learning. Artinya Bapak Ibu perlu mengevaluasi proses pembelajaran. Tidak hanya mengevaluasi hasil pembelajaran. Tapi mengevaluasi proses pembelajaran ini sudah tepat apa tidak, sudah baik apa tidak. Maka sebenarnya ini kalau Bapak Ibu rajin lakukan, inilah menjadi bagian salah satu dari refleksi yang tadi bagian dari portofolio. Kegiatannya apa, permasalahannya apa, itu ada catatan-catatan yang Bapak Ibu buat, yang itu menjadi catatan untuk melakukan refleksi. Nanti mohon refleksi ini selama 3 tahun, minimal 6. Ya. Berarti setiap semester minimal 1 kali refleksi. Baik refleksi proses pembelajaran atau refleksi yang lainnya. Bisa refleksi penelitian, tindakan kelas misalnya,
Itu bisa direfleksi problemnya apa, mungkin kesalahan metode, kesalahan siklus, dan seterusnya. Itu boleh juga. Jadi refleksi itu tidak hanya proses pembelajaran. Kemudian yang terakhir, ini yang terakhir, bagian penutup. Perlunya bagian-bagian ini perlu Bapak Ibu highlight di videonya bagian bawah seperti running tag gitu. Bapak Ibu perlu menulis seperti ini. Tuliskan sedang menyampaikan kesimpulan misalnya. Begitu. Sehingga itu memudahkan penguji untuk meyakinkan bahwa Bapak Ibu memenuhi kriteria-kriteria yang ada pada UKIN ini pada proses pembelajaran yang Bapak Ibu laksanakan. Mungkin itu tambahan saya, dan jangan lupa lagi ini cara untuk nge-share link supaya publik. Ini nanti boleh dilihat tutorialnya di YouTube, misalnya bagaimana cara men-share link di Google Drive atau YouTube itu supaya publik dan tidak mesti dengan akses para penguji untuk melihat video dan RPP Bapak Ibu. Jadi kalau yang pakai akses ini pasti akan ribet dan kami harus mengontak Bapak Ibu. Nanti kadang nggak bisa dikontak, kemudian nanti penguji nggak mau memberikan nilai, sudah tamat itu. Ini Bapak Ibu perlu ketahui bahwa UKIN ini tidak terkait dengan UP. Bisa saja UKIN tidak lulus, bisa UP UKIN tidak lulus. Lulus kedua-duanya bisa, atau tidak lulus kedua-duanya bisa. Jadi mohon ini tidak dianggap remeh sehingga Bapak Ibu tidak lulus, karena memang terbukti ada juga yang tidak lulus. Karena kalau Bapak Ibu tidak mengupload hal-hal yang wajib, sudah positif tidak lulus. Ya. Ingat itu, sudah positif tidak lulus. Kenapa? Karena tidak ada tempat kami memberikan nilainya. Maka pasti tidak lulus. Begitu, tidak perlu dinilai lagi yang lainnya. Oke, mungkin itu saja dari saya, Bu Desti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Itu suara. Halo, Assalamualaikum Bu Destri, mau nanya, bisa nggak ya? Saya juga mau nanya nih. Halo, Assalamualaikum Bu Destri. Baik Bapak Ibu yang mau bertanya itu silakan raise hand terlebih dahulu. Jadi kita nggak begitu terlalu berisik ya. Nanti akan disilahkan oleh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak PD yang telah menyampaikan materinya. Silakan Bapak Ibu sekalian yang mau bertanya, silakan gunakan ya raise saya hand. Bu Nurhayani. Mana nih rasanya? Mana sih res? Mana sih? Gambar angkat tangan tuh, Bu. Bawah Ibu. Ya ini nggak ketemu. Nggak kelihatan, nggak ketemu. Nomor 2 bagian bawah Bu. Baik, silakan Ibu Nini. Ibu Nini Sumarni, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Enggak? Yang lain kita dengarkan Ibu Nini dulu ya. Ya. Iya. Ibu Nini mau bertanya atau enggak nih? Ya dulu Bu, coba sih Bu. Saya Bu. Bentar ya, kita dengarkan Ibu. Saya Bu. Bentar ya, kita dengarkan Ibu Nini dulu ya. Ini Bu, kalau ini untuk PPL ini, apakah kita pakai modul ajarnya? Apakah yang PPL 1 atau PPL 2? Apa kita ini yang baru?
Untuk RPP-nya begini. RPP-nya itu Bapak Ibu bisa cek lagi dengan kriteria. Untuk RPP-nya begini. Misalnya untuk RPP-nya itu dari RPP itu di sana harus ada 3 poin, yaitu yang pertama harus pendahuluan. Nah, dari pendahuluan itu juga harus ada beberapa poin yang harus terpenuhi. Begitu juga dengan kegiatan inti dan penutupnya. Biar Bapak Ibu bisa melihat kembali untuk memperbaiki RPP yang digunakan untuk UKIN nanti. Begitu juga demi kebaikan Bapak Ibu dalam melaksanakan kegiatan praktek mengajarnya. Oke, sekarang siapa lagi? Saya Bu, Assalamualaikum. Mbak Ibu Dwi Nina Iya. Melianti. Saya mau tanya, kalau misalnya prakteknya kita pakai alma mater bisa nggak ya? Pakai alma mater, ya kan? Pakai alma mater, itu lebih bagus. Alma maternya pas Bu ya, iya. Assalamualaikum. Ibu sabar ya. Ya, terima kasih Bu Jenny. Tadi ada penjelasan tentang pasti. Di situ kan harus ada surat keterangan. Surat keterangan itu apakah kita sendiri yang mengetahui atau harus ada kepala sekolah begitu? Pakai materai tadi. Oh iya, itu kan di sana tertera bahwa mahasiswa yang menandatanganinya pakai materai. Jadi surat seperti surat pernyataan atau fakta integritas kayak gitu Pak ya? Surat pernyataan bahwa karya itu memang benar-benar milik Ibu kayak gitu ya. Pernyataan berarti Bu ya? Iya. Oke, terima kasih. Untuk videonya itu tadi durasinya 15 menit ya Bu? 15 sampai 20 Itu di kegiatan 15 pembelajarannya sampai saja, Bu? 20 menit. 15 sampai 20 menit, Bu. Nah, di 15 sampai 20 menit itu harus memenuhi 3 komponen tadi, harus ada di sana pendahuluan yang Lebih. Kalau 15 dan juga kegiatan inti serta itu harus tetap sampai 20 menit, Bu. Lebih bagus. Nah, di ya. 15 sampai 20 menit itu harus memenuhi pendahuluan yang serta penutup yang inti dan penutup tadi Bu ya. selama 15 sampai 20 Kalau menit ada tadi. Jeffrey gimana trik? Iya. Iya, sama-sama. Coba Bapak itu minta tolong unmute dulu ya, biar kita dengar teman-temannya berbicara. Oke, siapa selanjutnya? Pak Mustar, silakan Pak Mustar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang boleh, Pak? Jangan. Ya. PKG, penilaian kinerja guru. Refleksi diri ya. Itu kan refleksi diri itu kan sama dengan penilaian Pak. Berarti kita melihat ke belakang kayak gitu kan, misalnya kekurangan atau kelemahan kita, maka nanti kita akan menentukan misalkan masalahnya seperti apa, terus solusinya juga bagaimana.